Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera yang berkat daripada Tuhan. Maka daripada itu saya akan mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, yes Lord, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pemazmur mengatakan, ya Tuhan, sebab Engkaulah harapanku. Engkaulah harapanku ya Tuhan.
kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapa, terima kasih. Sebagaimana pemazmur mengatakan, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda. Tuhan, ajar kami selama kami hidup ya Tuhan, untuk terus menaruh pengharapan hanya kepadamu. Karena Engkau layak untuk kami percayai. Engkau layak Tuhan untuk kami berikan segala kemuliaan dan hormat. Engkau layak Tuhan untuk menerima setiap puji-pujian kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh hidup dan bernafas. Dan masih boleh beribadah Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami terkasih. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau terus mendengar ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran firman-Mu itu memerdekakan kami. Dan bukan hanya sampai di situ Tuhan. Bukan hanya Engkau memerdekakan kami. Engkau juga melalui firman-Mu menuntun kami, memimpin kami ke jalan-jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini ketika kami mendengar, siapapun yang mendengar firman-Mu Tuhan, mereka bukan saja diberkati, mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka yang sakit akan disembuhkan, mereka yang sedang mengalami masa-masa kesukaran, Tuhan akan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang beribadah di ruangan ini maupun yang beribadah, terutamanya masih banyak yang beribadah di rumah hari-hari ini. Karena kita tahu sejak memasuki tahun 2020 kemarin, kita masih terus lebih sering beribadah di rumah. Dan terlebih lagi di awal tahun 2021 ini, dengan semakin meningkatnya ya pandemi ini, kita memikirkan bagaimana saudara-saudari kita yang masih beribadah di rumah untuk tetap bersemangat, untuk tetap punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudari seiman kita. Sekali lagi saya mengatakan untuk saudara-saudari yang beribadah di rumah, tetap semangat, tetap mendengarkan firman Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Percayalah, dimanapun kita mendengar firman Tuhan, kalau disertai rasa haus dan lapar, Tuhan akan puaskan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, minggu ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Yesus Pemberi Hidup dan Pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya di awal tahun 2021 ini, mari kita terus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memang hanya Dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Dan oleh karenanya kita sudah seharusnya terus berpegang teguh kepada pengharapan yang ada di dalam Kristus. Karena Dialah pengharapan yang diberikan Bapa yang kekal kepada kita semua yang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita buka di kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Saudara sudah sampai di situ?
Kalau sudah sampai, kita akan baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, ada amin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Saya percaya Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini memiliki ekspresi yang kuat ya ketika dia bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam penglihatannya ya terhadap apa yang dia sebut Allah yang hidup ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini ekspresi yang kuat. Dari mana kita tahu Rasul Yohanes memiliki ekspresi yang kuat ya mengenai apa yang menjadi pewahyuan dalam hidup dia, apa yang dia lihat di dalam diri Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Dikatakan di firman Tuhan tadi, dikatakan gini, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ya. Dan dalam bahasa Yunaninya lanjutannya itu hosnekros, yang artinya seperti orang mati. Ya. Dia tidak dapat melihat cahaya terang kemuliaan Tuhan itu. Sulit dia menggambarkannya. Ya. Cahaya kemilau dan kemuliaan di wajah Yesus itu membutakan matanya, membutakan dia. Sulit untuk dia bisa lihat. Hal yang sama juga terjadi ketika Rasul Paulus pertama kali bertemu dengan Yesus. Waktu dia masih bernama Saulus dan dia menganiaya jemaat, di perjalanannya ke Damsyik dia bertemu dengan Yesus di dalam cahaya terang kemuliaan dan itu membutakan matanya seketika. Dan memang seperti itulah. Sama yang terjadi juga kepada Rasul Yohanes, waktu dia melihat wajah Yesus yang penuh dengan kemuliaan, dia begitu silaunya terang kemuliaan Tuhan itu seolah-olah membutakan dia, nggak bisa lihat. Dan seolah-olah dia terasa lemas, seperti orang mau mati. Yang dia dengar itu hanya suara seperti desau air bah. Suara seperti sebuah sangkakala yang menyumbat telinganya. Dan dia kehilangan kesadaran. Berat yang lebih daripada kemuliaan penglihatan itu mengambil kesadaran hidupnya. Ya, dikatakan ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang mati. Mengapa demikian? Mengapa itu terjadi kepada Rasul Yohanes? Kita tahu Rasul Yohanes itu murid Yesus yang paling dekat sama dia. Ya, yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Tapi kenapa ketika dia melihat kemuliaan Kristus, ya, dia mengatakan seperti orang yang mati. Nggak ada daya upaya. Luar biasa. Kenapa itu terjadi? Ada dua alasan. Yang pertama ini, karena Yohanes sekarang sedang melihat keilahian yang tidak terselubung, yang tidak tertutup serta tidak disembunyikan. Ya, waktu dia melihat Yesus sebagai wujud anak manusia, dia hanya melihat manusia biasa. Ya, tapi ketika dia melihat Yesus di dalam keilahiannya, tidak ada selubung di situ. Tidak ada satu manusia pun yang bisa tahan. Musa pernah mengalami itu ketika di Gunung Sinai. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan.
Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, kau gak akan sanggup melihatku, kau akan mati. Makanya Musa tetap ngotot untuk melihat, dan Tuhan hanya kasih lihat punggungnya. Ya, bayangin punggungnya aja Musa sudah gak sanggup lihatnya. Ya, mukanya berkemilauan karena kemuliaan Tuhan menyambar dia. Saya percaya di dalam keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tidak ada satu manusia pun yang masih dalam daging ini mampu melihat kemuliaannya. Ya, karena kita daging, dia itu Allah yang mulia. Dia itu pribadi yang tanpa dosa. Ya. Kita ini orang berdosa, kita masih lemah, kita masih dalam daging. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ya, itu bagaimana seorang manusia yang dibuat dari debu tanah dapat melihat yang ilahi, dapat melihat Allah dan mendapat di dirinya tanpa kekuatan dan tanpa kehidupan. Ya, seperti tadi saya katakan, kita ini manusia berdosa yang tidak mengetahui apa-apa selain daripada kesalahan dan keburukan dalam hidupnya. Dikandung dalam kesalahan sejak dalam rahim ibu kita. Ya. Kalau di Pemazmur dikatakan, aku sejak dalam kandungan ibuku dikandung di dalam dosa. Tidak ada satu manusia pun sejak jatuh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki benih dosa. Semua memiliki benih dosa. Ya. Nature kita adalah manusia berdosa. Makanya bagaimana mungkin yang fana ini memandang kekudusan dan kemurnian serta kemuliaan Allah yang kekal itu? Bagaimana mungkin kita yang fana ini bisa hidup ketika memandang kemuliaan Allah? Nggak mungkin. Ya, coba kita lihat Yesaya 6 ayat 5. Apa yang dikatakan kitab Yesaya? Yesaya 6 ayat 5. Saudara bisa lihat di situ Yesaya. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Dikatakan gini, Yesaya itu seorang nabi yang luar biasa. Dan Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Mesias, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia katakan gini, ya, dia berkatakan gini, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bagaimana mungkin kita ini orang yang penuh dengan kefanaan sanggup memandang kemuliaan Tuhan? Nggak sanggup. Ya, nggak akan pernah sanggup kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya, nggak akan pernah sanggup. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi ingatlah, ya, ingatlah kenapa ini terjadi sama Rasul Yohanes dan terjadi sama kita semua ketika Tuhan menyatakan dirinya di dalam kemuliaan. Tidak ada satupun manusia yang sanggup memandang kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi ada hal-hal yang lain yang perlu kita renungkan di Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu. Ya, setidaknya ada 3 kebenaran yang perlu kita renungkan. Fakta tentang kebenaran dan fakta tentang Yesus itu adalah pemberi hidup dan pengharapan. Ya, yang pertama, kenapa saya berani mengatakan melalui perenungan firman Tuhan tadi, Yesus itu adalah pemberi hidup dan pengharapan. Yang pertama, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di Wahyu 1 ayat 8 itu. Ya.
Pernyataan bahwa aku Alfa dan Omega itu adalah pernyataan proklamasi Kristus tentang dirinya. Ya. Ini merujuk kepada eksistensi Allah kita yang kekal. Dia yang awal dan juga dia yang akhir. Dia Alfa dan Omega. Makanya perjalanan hidup kita selama kita hidup di dunia ini, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus percaya dari awal kita hidup sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa, mata Tuhan selalu mengawasi kita. Ada amin. Karena dialah yang Alfa dan Omega. Saudara percaya nggak sepanjang tahun 2020 tadi, sesulit apapun kehidupan kita, mata Tuhan mengawasi, mata Tuhan melihat keadaan kita, tangan Tuhan menopang kita dari awal tahun tadi 2020 sampai akhir tahun 2020 kemarin. Dan bahkan ketika kita mau mulai tahun 2021, dari awal hari pertama sampai nanti hari terakhir di tahun 2021, kita harus percaya Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita dari awal sampai akhir tahun ini. Ada amin saudaraku? Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, itu pernyataan, itu proklamasi bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Ya. Coba kita lihat di Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ada amin. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukankah itu luar biasa? Ya, bukankah itu luar biasa saudaraku? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan siapa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ya. Pernyataan proklamasinya dia tadi bahwa dia adalah Alfa dan Omega adalah persiapan untuk kegenapan waktu, mempersatukan Kristus sebagai kepala daripada segala sesuatu. Ya. Yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi Bapak Ibu ini penting sekali. Ya. Yesus menjelajahi garis waktu manapun. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya. Lalu jawab orang banyak itu. Ya. Lalu jawab orang banyak itu. Kita lihat di Yohanes 12 ayat 34. Apa jawab orang ketika Yesus menyatakan dirinya? Ya. Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Siapa anak manusia itu? Yesus yang harus ditinggikan, yang sudah ada dan hidup selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ini membuktikan bahwa Yesus itu datang dari sorga dan kembali ke sorga dan terus hidup di sana, karena di sorga tidak ada unsur kematian. Ada amin. Ada amin. Makanya orang-orang Yahudi itu mengatakan melalui hukum Taurat, Mesias itu tetap hidup selama-lamanya. Iya betul, Yesus itu hidup selama-lamanya. Ada amin saudaraku. Jadi kita percaya bahwa posisi kita yang percaya atau yang tidak percaya tidak akan merubah kebenaran bahwa Yesus Sang Mesias itu kekal adanya. Saudara mau percaya, saudara tidak mau percaya, tidak mengubah identitas dan status Yesus sebagai Mesias yang hidup kekal selama-lamanya. Ya.
Dan saudara tahu kenapa Yesus berani mengatakan, ya? Kenapa Yesus perlu mengatakan? Kenapa dikatakan Yesus kepada Anda dan saya? Hal-hal yang seperti dinyatakan firman Tuhan. Waktu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak percaya sama dia. Dan banyak orang tidak percaya sama dia. Waktu dia mengatakan bahwa dia Mesias. Banyak yang gak percaya, betul? Pada zamannya dia. Banyak kan yang gak percaya. Lalu Yesus jawab gini, Yohanes 5 ayat 34. Yesus jawab ini. Perhatikan baik-baik. Ya. Tetapi aku, kata Yesus, coba perhatikan. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku, kata Tuhan, mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Kenapa Yesus harus mengatakan bahwa dirinya Mesias? Supaya kita yang mau percaya diselamatkan. Atau yang belum percaya, ketika kita mau percaya, kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus perlu mengatakan bahwa Dia adalah yang Alfa dan Omega, Dia adalah Mesias yang kekal, yang hidup selama-lamanya. Tidak perlu dia pernyataan manusia. Dia menyatakan itu supaya semua manusia yang berdosa, yang mau percaya, diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, Yesus perlu mengatakan itu agar saudara dan saya selamat karena percaya kepadanya sebagai Allah yang kekal, Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang dikenal oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, yaitu Yahweh, Elohim, Adonai, Allah yang kekal itu. Ada amin Bapak Ibu. Jadi bukankah kita bersyukur kita memiliki Mesias, kita memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang hidup untuk selama-lamanya. Kita tidak menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Ada amin saudaraku? Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang kedua dari fakta dari pernyataan di Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu, yang kedua adalah bahwa pribadi yang hidup dan berkuasa atas kehidupan, Yesus itu adalah pribadi yang hidup dan berkuasa atas kehidupan. Fakta bahwa Tuhan Yesus hidup, bangkit di antara orang mati, ya, kuburnya kosong, adalah fakta yang seharusnya membuat kita tidak ragu-ragu beribadah kepada Dia. Sebab Dia bukanlah Tuhan yang mati. Dia bukan nabi yang mati. Semua nabi-nabi kebanyakan mati. Sehebat apapun dia. Dia bukan imam yang mati. Dia juga bukan raja yang mati. Halo. Kan dia dibilang nubuatannya kan di Yesaya itu, dia itu Bapa yang kekal, penasehat ajaib, raja damai, betul? Betul? Dan dia bukan raja yang mati. Dia raja yang hidup untuk selama-lamanya. Saudara, saya mau kasih tahu, sampai hari ini, bahkan mungkin sampai akhir, ketika Yesus datang kedua kalinya, mungkin akan tetap ada benda mati yang dituhankan, yang sebenarnya tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, atau tidak bisa mendengar, apalagi berbuat sesuatu. Ada benda-benda mati yang dituhankan oleh manusia, betul?
Betul tidak? Ya. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, apalagi mau berbuat sesuatu. Benda mati kok, buatan manusia. Ya. Tapi Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia mendengar doa kita. Dia menerima korban persembahan dan ucapan syukur kita. Dia hadir dalam hidup kita. Dia memberkati kita secara nyata, jasmani dan rohani. Seperti firman Tuhan yang dinyatakan di Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ada amin saudaraku. Bukankah ini luar biasa? Kita punya Tuhan yang hidup. Dan memberikan kehidupan. Di dalam Dia ada hidup. Jadi saya mau mengatakan kalau orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus hidup di luar Dia, betul kata Yesus, kamu gak bisa buat apa-apa. Karena di dalam hidupmu gak ada kehidupan. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidup dan mengizinkan Kristus hidup di dalamnya, maka di dalam hidupnya ada aliran-aliran air hidup. Ada amin saudaraku. Ya. Dan bukan hanya sampai di situ. Yesus itu ada di dalam Dia itu ada hidup. Waktu Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada kehidupan yang kekal di dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu, dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini masih ada sisi-sisi gelap dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu. Asalkan engkau terus mengizinkan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan menilik hatimu, Tuhan masuk dalam hidupmu, dalam pikiranmu. Percayalah, Dia itu adalah terang dunia. Dia adalah terang manusia. Kalau kau terus izinkan Dia membersihkan hidupmu, mengizinkan Dia yang adalah terang itu ada di dalam hatimu, percayalah sisi-sisi gelap hidupmu yang tidak ada orang satupun yang tahu. Hanya engkau yang tahu dan yang Tuhan tahu. Dia sanggup menerangi sisi itu. Jadi jangan khawatir, banyak orang seperti ini. Ketika diajak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi saya masih sering melakukan dosa, saya masih jatuh lagi dalam dosa ini. Sering masih jatuh dalam dosa ini. Khawatir dengan kegelapan hidupnya. Hari ini saya mau mengatakan, jangan khawatir untuk hal-hal itu. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu. Izinkan Dia yang adalah hidup dan terang manusia itu menerangi hidupmu. Maka percayalah, kegelapan itu tidak akan pernah bertahan selama-lamanya dalam hidupmu. Dia harus keluar karena Raja segala raja mau bertahta di dalam hati dan pikiranmu. Izinkan Tuhan. Percayalah Dia. Dia itulah terang, Dia itulah kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Ada kan lagunya? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ada amin? Dia itulah sumber kehidupan yang sanggup memberikan hidup di dalam hidup kita. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jangan khawatir dengan kegelapan apapun di dunia ini. Selama engkau masih percaya akan Yesus. Selama kau percaya firman-Nya itu berkuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidupmu. Selemah-lemah apapun keberadaanmu, seburuk apapun hidupmu, percayalah, ketika tangan Tuhan sudah diletakkan atasmu, kalaupun kau gak sanggup melihat kemuliaan Tuhan,
Tuhan akan menganugerahkan kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya untuk kau dimampukan melihat kemuliaan Tuhan. Ada amin saudaraku. Siapapun saudara yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini, baik yang di rumah ataupun saudara mungkin bukan jemaat di gereja ini, tapi tidak kebetulan pagi ini kau menyaksikan siaran ini, dan kau hidup di dalam kegelapan akan dosa, akan masa lalumu, akan kesulitan-kesulitan hidupmu, atau ada perkara-perkara yang mengikat kehidupanmu sehingga engkau seolah-olah menjadi orang yang tidak berdaya. Hari ini, pagi ini saya mau mengatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah, Yesus akan menerangi hatimu, pikiranmu, roh, jiwa, tubuhmu, sehingga engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, sehingga engkau akan melihat kebenaran Tuhan, dan kau akan dimerdekakannya. Ada amin Bapak Ibu? Yang terakhir, mengapa kita akan melihat fakta dan kebenaran di dalam pewahyuan yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes? Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Yesus itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Yesus memegang kunci alam maut dan kerajaan maut. Ya. Saudara tahu di dalam hidup, di dalam kematian, di dalam waktu, di dalam kekekalan, di dalam dunia ini, di dalam dunia yang akan datang, Tuhan Allah Raja berkuasa atas seluruh ciptaan, ialah Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Dikatakan bahwa dia mengatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci berbicara tentang kekuasaan. Kunci itu berbicara kontrol pemerintahan dan kepemilikan. Nabi Yesaya menubuatkan Mesias, ya, menubuatkan kelahiran Yesus dengan mengatakan ini, dan lambang pemerintahan akan ada di atas bahunya. Ada amin saudaraku. Ya, ini adalah sebuah pernyataan yang tegas tentang kedaulatan universal dari kedaulatan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dia adalah raja atas kematian. Dia adalah raja atas surga, raja atas dunia ini, dan segala sesuatu yang ada di dunia, di bawah, atas maut, neraka sekalipun, raja atas hidup ini, raja dalam kehidupan yang akan datang. Dialah penguasa universal dan kedaulatan Tuhan kita. Dia yang memegang kunci alam maut dan kerajaan maut. Ini adalah sama, pengakuan yang sama yang kita temukan di dalam surat Rasul Paulus di Filipi, ya, pasal kedua. Ya, Filipi 2 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ada amin, saudaraku. Itulah yang namanya kedaulatan universal. Kekuasaan serta otoritas Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja atas kita dan atas semua makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari 3
poin tadi yang saya sampaikan, yang pertama, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang hidup dan berkuasa atas kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Pertanyaannya, apakah saudara-saudariku masih tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kekalmu sampai saat ini? Apakah sampai hari ini, di masa-masa sulit ini, kau masih berpegang teguh kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus itulah sebagai sumber pengharapan kekalmu? Ataukah pengharapanmu kepadanya mulai goyah oleh karena situasi yang sulit ini, masa-masa pandemi yang menggetarkan banyak hati, yang membuat orang banyak yang hidup dalam ketakutan, banyak orang yang mulai gelisah dan tidak melihat pengharapan di dalam kehidupannya ke depan? Ingatlah satu hal ini. Ini ayat terakhir yang saya akan bagikan sebelum kita berdoa. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 27b mengatakan ini. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini saya mau mengatakan Yesus Kristus itu ada di tengah kita. Baik di ruangan ini, baik saudara yang sedang beribadah di rumah, ataupun saudara yang sedang menyaksikan siaran ini dimanapun saudara. Kristus Yesus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu ada bersama dengan kita. Dia yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, kepada orang-orang yang menyaksikan kelahirannya. Dia disebut Allah Immanuel, Allah beserta kita. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk tetap percaya. Sepanjang tahun 2021 ini, ingatlah, tiap kali kita menghadapi tantangan, tiap kali kita menghadapi kesulitan, tiap kali kita menghadapi persoalan-persoalan yang memberatkan hidupmu, ingatlah ayat ini. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jangan takut Bapak Ibu saudara-saudariku. Apapun berita-berita di luar sana tentang keadaan kita hari-hari ini, seharusnya tidak membuat kita menjadi khawatir, tidak membuat kita takut dan gentar. Percayalah, kalau kita sadar terus, kita terus sadar bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia beserta kita. Kalau Dia ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari saya akan berdoa dan mari kita sungguh-sungguh membuka hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita untuk percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Apapun persoalanmu hari ini, baik itu kesulitan ekonomi, baik itu kau sedang mengalami kehilangan pekerjaan, bisnismu sedang mengalami masa-masa yang sukar, ataupun kau sedang sakit hari ini, saya mengajak kita semua untuk menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Dia bukan saja Allah yang hidup, Dia juga rindu memberkati kita semua. Dia rindu menyembuhkan kita, karena Dia disebut juga Allah penyembuh kita. Dia tabib yang ajaib. Dialah Allah yang rindu memberikan segala yang baik yang dari surga untuk kita yang percaya kepadanya. Pagi hari ini, siapkan hatimu,
untuk menerima apapun yang sudah dijanjikan melalui firman-Nya kepada hidupmu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu itu akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang dimaksudkan untuk Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Setiap kali firman-Mu ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Kami percaya Tuhan, seturut dengan pewahyuan di firman-Mu di Wahyu 1 ayat 17 dan 18 yang barusan kami dengar. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesuslah yang akan mengawali dan mengakhiri setiap pertandingan iman kami selama kami hidup di dunia ini. Kami percaya hidup ini adalah Kristus. Dan kalaupun kami mati kami di dalam keuntungan bersama dengan Engkau. Bapa, Kau juga adalah pribadi yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Engkau berdaulat penuh Tuhan. Engkau lah yang memiliki kedaulatan yang luar biasa atas dunia ini. Atas segala jagat raya ini Tuhan. Semuanya di dalam kontrol Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu?" Sengat maut sudah dipatahkan di kayu salib oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Dia maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang percaya kepadanya. Kami bersyukur kami memiliki pengharapan yang kekal itu. Dia yang hidup di tengah-tengah kami. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, siapapun yang menyaksikan siaran ini, Kau mengetahui setiap isi hati setiap orang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau engkau hari-hari ini sedang goyah, imanmu sedang goyah, kasihmu mulai dingin, atau engkau sudah mulai meninggalkan jalan-jalan Tuhan, saya mau mengatakan, kembalilah, bertobatlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak atas kehidupanmu. Apapun yang menjadi tantanganmu, Tuhan akan menyertai engkau. Dan engkau akan menyaksikan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau sedang sakit dan putus asa saat ini, tangan Tuhan sedang menjamahmu. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu sedang menyembuhkanmu. Ingatlah, Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah penyembuh kita. Dia adalah Jehovah Rafa kita. Allah yang akan menyembuhkan kita. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba serahkan ya Tuhan. Hal-hal selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Teruskanlah perbuatan-Mu yang baik dan ajaib dalam hidup kami. Sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman dan diberkati, sama-sama saya katakan amin. Amin. Silakan kalau ada pengumuman.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang beribadah di rumah, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sebentar kita akan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, dan Bapak Ibu yang berada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya ya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, roh jiwa kita kepada Bapa di sorga. Dan sebentar kita rindu pulang bawa berkat, rindu menerima berkat-berkat yang daripada sorga, sebelum kita menjadi berkat bagi sesama kita. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan seluruh jemaat bersama-sama. Kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dan rindu jadi berkat, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga keluargamu, dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Shalom.